Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Mewulandari dengan NIM 411800124. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Margonda, jurusan Public Relation, kelas 414B01. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Siti Rahma Ramadina dengan NIM 4118040. Yang kedua ada Sylvia Indasari dengan NIM 41180-035. Yang ketiga ada Munirika Nur Aini dengan NIM 41180-205. Dan yang keempat ada Amar Yasar dengan NIM 41180-183. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS kampanye Public Relation yang bertemakan kampanye Stay at Home. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Di Indonesia saat ini sedang dilanda COVID-19, di mana penyebarannya begitu cepat dan sudah memakan banyak korban jiwa. Dari kejadian ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus dengan tetap di rumah saja. Pandemi corona ini bisa saja semakin parah, namun bisa juga semakin mereda. Hingga dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru agar masyarakat tetap di rumah saja kurang lebih selama 14 hari. Tujuannya untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Himbauan ini dilakukan bagi seluruh sekolah, universitas, hingga dunia usaha. Menyusul pengumuman tersebut, segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak yang diminta untuk ditunda. Serta untuk meningkatkan pelayanan fasilitas seperti rumah sakit umum di daerah tersebut, pemerintah juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik serta tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Indasari dengan NIM 411835. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tentang analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama, beberapa masyarakat menghimbau agar tidak keluar rumah dan menggunakan masker bila terpaksa keluar rumah. Yang kedua, ada tegasnya pemerintah yang selalu mengingatkan masyarakat lewat berbagai sosial media. Yang ketiga, ada banyaknya donasi dan relawan medis untuk para korban COVID-19. Untuk weakness atau kelemahannya, yang pertama ada banyak masyarakat seperti anak remaja yang masih di luar seperti nongkrong di kafe. Untuk yang kedua, ada masyarakat tidak menggunakan masker dan juga tidak mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, ada kurangnya informasi atau pengetahuan tentang COVID-19. Yang keempat, ada masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatan dan juga kebersihan. Yang kelima, ada sangat minim sekali masyarakat yang mengikuti aturan pemerintah. Yang keenam adalah kurangnya kedisiplinan terhadap kebersihan. Untuk opportunity atau peluang, yang pertama ada dapat mengurangi jumlah penyebaran COVID-19. Yang kedua, ada masyarakat makin mengerti akan pedulinya kebersihan. Yang ketiga, mengurangi angka kematian karena COVID-19. Yang keempat, ada menghabiskan waktu dengan keluarga dan melakukan aktivitas yang positif. Yang kelima, banyaknya produksi yang beralih memproduksi masker dan baju APD. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Cepatnya penyebaran penularan COVID-19, angka kematian semakin meningkat, lalu banyaknya oknum penjual masker dan sembako yang harganya semakin tinggi. Perusahaan banyak yang mem-PHK karyawannya dan kriminal semakin merajalela. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang analisis PES. Untuk sisi politiknya, itu yang pertama adalah pemerintah melakukan bantuan kepada masyarakat. Lalu untuk sisi ekonominya, yang pertama ada para pedagang dan perusahaan banyak yang tutup. Yang kedua, kebutuhan ekonomi semakin tak terpenuhi. Lalu yang ketiga, pemasukan masyarakat semakin menurun. Permintaan produksi masker semakin tinggi. Lalu untuk sosialnya itu ada kurangnya bersosialisasi antar warga sekitar. Dalam teknologi, yang pertama ada penggunaan teknologi sangat diperlukan. Lalu yang kedua, beberapa masyarakat membeli bahan kebutuhan secara online. Lalu yang ketiga, ada banyak pekerja yang mengandalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Sekian dari saya, teman saya nanti akan melanjutkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ramadina dengan NIM 411840. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kampanye saya yang berjudul Stay at Home. Oke, lanjut. Tujuan kampanye yang kami adakan adalah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, mengajak masyarakat untuk hidup sehat, dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Manfaat kampanye yang kami adakan adalah dengan adanya kegiatan Stay at Home, semoga dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan dapat memberikan pemahaman baik di kalangan muda maupun lansia bahwa menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan adalah hal yang penting. Target sasaran kampanye kami yaitu sebelum kami mengadakan kampanye, kami meriset terlebih dahulu media sosial mana yang akan kami gunakan. Dan kami melihat masa pandemi ini, masyarakat Indonesia lebih aktif menggunakan media sosial Instagram. Untuk pesan kampanye kami adalah yuk di rumah aja. Dengan ini, kami mengajak para pengguna Instagram, khususnya warga Indonesia, untuk di rumah saja demi memutus mata rantai virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Yasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide strategi media dari kampanye kami. Langsung saja kita masuk ke dalam strategi media. Pertama, dalam strategi media kami ada pengumpulan fakta. Pengumpulan fakta bisa dilakukan dengan penelitian menganalisis pemberitaan media atau membaca kecenderungan, yaitu tren analis. Yang kedua, ada perencanaan dan penyusunan program berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan itu, lalu dibuat perencanaan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, ada menjalankan rencana itu melalui tindakan dan komunikasi, misalnya dengan menyelenggarakan konversi pers. Dan yang terakhir, ada evaluasi yang dilakukan setiap terhadap semua rangkaian kegiatan dan program tersebut. Evaluasi ini wajib setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh public relation. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel media. Jadi di sini dalam tabel media terdapat attention, interest, search, action, and share. Dan attention ada poster, billboard, dan flyer. Di interest ada poster, billboard, spanduk. Yang di awal di attention itu terdapat poster, billboard, dan flyer. Yang kedua, di interest terdapat poster, billboard, dan spanduk. Dan yang ketiga, di search terdapat brosur Instagram. Di yang keempat, di action terdapat poster, billboard, spanduk. Dan yang kelima, di share terdapat Instagram. Selanjutnya saya melanjutkan tentang slide taktik dari PPT kampanye kami. Dalam taktik melakukan challenge hashtag stay at home untuk menarik minat para viewers di Instagram. Itu taktik yang kita gunakan dalam strategi kampanye kami. Terus membuat sorotan Instagram tentang sorotan atau konten tentang tips aktivitas positif pada saat di rumah. Selanjutnya ada meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, diharapkan selalu menggunakan masker dan hand sanitizer. Dengan mengadakan giveaway masker dan hand sanitizer untuk pengikut Instagram kampanye kami. Ini guna mengundang atau mengajak para audiens kami untuk selalu menjaga kesehatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Kaila Nuraini dengan NIM 4180205, kelas 41 4B01, matkul kampanye PR. Hari ini saya ingin mempresentasikan kampanye PR sendiri. Di sini saya akan melanjutkan dari Amar Yasar. Di sini ada anggaran, nama barang yang pertama ada hand sanitizer, ada 5 biji dengan harga totalnya 125.000 per botolnya. Hand sanitizer kisaran 25.000. Lalu ada masker sendiri ada 5 biji, harganya 25.000 per maskernya, harganya 5.000. Ada box kado, totalnya ada 5 biji, total harganya kisaran 75.000. Box beserta aksesorisnya ya. Lalu ada kertas kado ada 5 biji, harganya 10.000. Lalu per kertas kadonya harganya 2.000 rupiah. Lalu ada solasi 1 biji dengan harga 9.000. Biaya JN atau biaya pengiriman ada 5 box, totalnya kisaran 150.000. Biaya pengirimannya per boxnya ada 35.000. Untuk biaya tak terduganya kisaran 3 juta rupiah. Lalu untuk totalnya ada 3.394.000. Lalu ada indikator keberhasilan. Di sini ada indikator keberhasilan merespon baik dengan keikutsertaan khalayak Instagram dalam setiap postingan di feed kampanye. Lalu ada khalayak Instagram merespon baik kampanye ini dengan aktif mengikuti giveaway yang kami adakan. Jadi mereka ini, followers kami itu pada antusias untuk mendapatkan giveaway-nya. Lalu adanya peningkatan followers yang signifikan. Jadi mereka itu pada ingin mendapatkan giveaway-nya, mau nggak mau mereka juga harus follow Instagram kita. Lalu yang ada dokumentasi kampanye, di sini ada screen UBSI peduli COVID. Lalu untuk tipsnya buat anak betah belajar di rumah. Lalu juga ada tips-tips ya dimana kita melakukan kegiatan positif di saat stay at home ya. Lalu ada gejala-gejala, tanda gejala kayak demam, batuk, pilek ataupun kesulitan dalam bernapas juga di sini juga. Lalu juga ada tips juga yang harus dilakukan ketika di rumah, yaitu kayak memakai masker, jaga jarak antara teman, orang lain gitu, social distancing, lalu juga ada melakukan kebersihan, lalu selalu mengonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan, vitamin untuk menjaga stamina. Lalu ada giveaway time. Nah, di sini ada pengumumannya. Nanti siapa aja yang menang ya, nanti akan dikirim. Nah, sementara itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dari teman-teman saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.